Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Vivo Y51 Mbah. Vivo Y51 dalam keadaan bisa dilihat seperti berikut Mbah ya. Layarnya robek Mbah. Menurut info dari beliau katanya habis jatuh begitu Mbah, terus terlepas layarnya dan robek Mbah, kira-kira seperti itu Mbah. Bagaimana cara mengatasinya Mbah? Ya jelas Mbah, ganti layar atau LCD Mbah ya. Simak terus videonya Mbah. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, ini prosesnya agak lumayan panjang, jadi video sedikit saya percepat Mbak ya. Intinya hati-hati dalam proses pembongkaran Mbak. Di sini tujuan video ini saya upload yaitu dengan tujuan supaya sahabat, teman dan Mbak semua tahu kira-kira bagaimana jeroan si Vivo Y51 ini Mbak. Di sini sebelum melepas baut kita harus melepas dulu tutup belakangnya Mbak ya. Lepas dengan pelan-pelan Mbak di sini, tapi aman Mbak karena bukan terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah Mbak ya. Karena di beberapa handphone ada yang penutup belakangnya itu mudah pecah Mbak ya. Jadi kita harus hati-hati, tapi ini tidak mudah pecah Mbak, tapi tetap juga harus berhati-hati Mbak. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya. Kira-kira seperti ini untuk jeroannya. Setelah terbuka tutupnya, kita buka untuk bautnya Mbak. Banyak sekali bautnya Mbak. Kumpulkan bautnya, jangan sampai ketinggalan atau nyelisip orang Jawa bilang Mbak ya. Kita buka bautnya satu persatu ya. Bautnya banyak sekali Mbak di sini Mbak. Makanya durasinya sebenarnya lama ini Mbak, durasinya lama dan panjang, tapi sedikit saya percepat untuk videonya, 3 kali kecepatan ya. Jangan lupa melepas dulu slot SIM-nya Mbak ya, jangan lupa melepas dulu slot SIM-nya. Slot SIM ada di bagian atas, jadi kita lepas dulu slot SIM-nya. Setelah itu, setelah baut terbuka kita lepas. Hati-hati Mbak ya. Hati-hati dalam proses pelepasan karena ada fleksibel, jangan sampai terangkat paksa dan nanti fleksibelnya robek. Ada fleksibel situ Mbak ya, kita lepas dulu fleksibelnya baru kita lepas frame tutup belakang. Bisa dilihat Mbak ya, ada fleksibel. Setelah itu kita lepas lagi baut di bagian tengah, ada baut lagi di bagian tengah, kita lepas seperti berikut Mbak ya. Untuk baterainya bisa dilihat Mbak ya, baterainya bisa dilihat ya, kapasitas baterainya agak ngeblur Mbak ya. Untuk kapasitas baterainya 5000 mAh Mbak. Untuk kapasitas baterai Y51 5000 mAh. Kenapa tidak 6000 Mbak ya? Kameranya bisa dilihat juga ya, ada beberapa kamera, lumayan banyak kameranya. Kita lepas dulu untuk, sebelum melepas baterai kita lepas dulu untuk soket fleksibel tombol volume.
Setelah itu kita lepas baterainya, kita lumuri sedikit thinner Mbak ya, kita berikan sedikit thinner. Pelan-pelan Mbak. Saya sarankan di sini video sedikit saya perlambat karena apa Mbak? Kita harus lepas dulu fleksibel ini Mbak ya, fleksibel power atau volume up volume down. Karena apa? Kalau kita langsung mengangkat baterai akan robek nanti Mbak, akan robek. Kalau kita lupa melepas soketnya nanti bisa robek. Oke Mbak, waktunya proses pergantian. Video sedikit saya percepat kembali. Seperti biasa di sini saya akan membuang tetek bengek yang ada di LCD baru Mbak ya, ada di situ hitam-hitam itu Mbak. Untuk mengurangi itu saya buka segelnya, pelapisnya. Di situ juga ada pelapis warna hitam, itu juga saya akan buka Mbak, karena takutnya nanti malah di situ saya akan gantikan solasi bolak-balik yang mana akan mengamankan fleksibel supaya tidak bergerak ke sana kemari Mbak, karena di bawaannya tidak ada solasinya Mbak ya. Mbak, kita buka seperti berikut. Setelah itu kita berikan solasi bolak-balik Mbak. Kenapa diberikan seperti itu? Begini Mbak, kalau kita berikan begini, pada saat kita memasang nantinya, pada saat ada pergerakan tidak akan bergerak di area vital Mbak. Itu di bagian situ, di bagian pinggir sekali itu Mbak, itu area vital, yang mana jika ada sedikit saja masalah, mungkin layar sentuhnya tidak berfungsi atau mungkin tidak tampil atau error, kira-kira seperti itu, atau ngeblank Mbak. Jadi kita harus tambahkan solasi bolak-balik, sedikit kita tarik dan kita tempelkan supaya aman Mbak. Oke Mbak, kita pasang seperti biasa. Di sini saya tidak akan mengelem layarnya terlebih dahulu karena takutnya dari pengalaman teman-teman yang sudah banyak nombok, ada beberapa teman-teman yang cerita jalan-jalan kemari nombok gara-gara ganti LCD. Itu bukan cuma 1-2, banyak, dan bukan cuma 1-2 kali, sering. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi di sini saya akan bagikan tips cara memasang LCD yang menurut saya itu aman Mbak, lebih aman, karena proses dari beli toko sampai kita pasang LCD tidak akan mengalami penekanan yang signifikan atau berlebih. Oke, setelah kita pasang LCD-nya, kita pasang tutupnya, frame maksud saya Mbak ya, bukan tutup Mbak ya, frame tutup belakang dan tutup mesin kita pasang bautnya terlebih dahulu. Di sini saya belum menyadari Mbak, ada kesalahan di sini, ada sedikit kesalahan. Pastikan periksa kabel antena, jika terlepas kita kencangkan Mbak ya. Di sini saya mengalami sedikit kesalahan, tapi belum menyadari Mbak. Mohon maaf, handphonenya tidak tersorot kamera full Mbak ya. Di sini saya mengalami masalah atau kesalahan Mbak, yang mana menyebabkan harus seperti berikut ya. Saya pasang, baru saya pasang. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kalau sudah dipasang, kalau belum terpasang LCD-nya, kita enak mempresisikannya, tidak harus menindis atau menekan layar. Jadi layar itu tidak terkena tekanan sama sekali. Tapi di sini saya mengalami masalah Mbak, ada kesalahan yang belum saya sadari. Bisa dilihat di sini saya mengalami masalah, terpaksa harus melepas. Karena apa? Kesalahan saya yaitu memasang baut terlebih dahulu, itu kesalahan saya Mbak. Jadi dengan melihat video ini nanti sahabat dan pembaik bisa tahu ya, karena
Di situ ada fleksibel touchscreen, fleksibel touch atau sidik jari yang belum saya pasang karena sudah tertutup. Oke, setelah kita pasang kita tutup, bisa dilihat baik kita bisa leluasa kita pasang, menekan, merapatkan, mempresisikan bisa leluasa. Karena apa? Karena layar belum terpasang. Kalau layar sudah kita lem terlebih dahulu, kita sangat berisiko Mbah, karena harus memasang frame atau tutup belakang kita harus menekan sambil menekan layar. Yang jadi masalah layar baru, walaupun layar baru Mbak, walaupun ori, itu berbeda dengan bawaan. Jadi dengan cara seperti ini kita intinya memperkecil risiko. Dalam beberapa kasus mungkin kena tekanan retak, kena tekanan layarnya jadi ngaco, kena tekanan layar sentuhnya jadi malfungsi, banyak mungkin bergaris. Tapi dengan cara seperti ini insya Allah aman kalau mau mengikuti cara seperti ini Mbak. Kira-kira seperti berikut Mbak. Jadi tujuan video ini saya share ya supaya mungkin nanti sahabat dan Mbak semua mungkin mau mengganti LCD. Jadi bisa dilihat sebelum saya mengelem LCD di sini saya bahkan mengelem penutup belakangnya dulu Mbak. Kenapa saya lem tutup belakangnya dulu? Supaya nanti enak Mbak ya merekatnya Mbak ya, tidak perlu banyak-banyak. Dan karetnya Mbak, karetnya jangan yang besar, cukup yang kecil saja dan tidak perlu dilipat-lipat. Dalam artian cukup dikolongkan satu kali begitu saja, seperti nah seperti berikut Mbak. Itu karet kecil Mbak ya, jangan yang besar. Kalau yang besar dilipat 2 kali terlalu kencang, takutnya nanti 2-3 hari layar bergaris karena terlalu kena tekanan. Jadi cukup saya menggunakan karet yang kecil, itu ada Mbak beli di Sulayan atau apa itu banyak ya. Jadi nanti kita cukup ikatkan satu kali saja Mbak, tanpa harus melipat-lipat. Kita berikan lem terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini Mbak, insya Allah layar akan aman. Dan kalaupun nanti ada mungkin renggang, insya Allah tidak renggang Mbak. Kalaupun ada kerenggangan bisa kita tambah lem saja Mbak, karena kalau memang efek dari tulang pinggang kan mau tidak mau kan, daripada kita bisa dilihat Mbak ya. Kalau kita memaksakan dengan mengikat karet terlalu kencang, nanti efeknya akan sangat rawan, mungkin layar tidak bergerak atau apa. Oke, setelah kita lem kita bersihkan di pinggir-pinggirnya. Setelah itu kita berikan karet Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak untuk cara pemasangan LCD Vivo Y51. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.